Ali bin Abi Thalib sedang bertarung. Ketika kemudian pedang musuhnya jatuh. Saat akan menebasnya, tiba-tiba musuhnya meludahinya. Perhatikan kalimat ini. Begitu, ini kisah nyata, diludahi Ali. Begitu diludahi, tiba-tiba beliau tidak jadi menebasnya. Tidak mengeksekusinya. Ditanggalkan, ditinggalkan. Orang ini heran. Anda bayangkan di peperangan tinggal eksekusi, nggak jadi. Diludahi. Orang ini bertanya, kenapa Anda tidak jadi membunuh saya? Kata Ali, saat yang pertama saya melakukan karena Allah. Tapi begitu Anda ludahi saya khawatir saya mengerjakannya karena nafsu saya, karena tidak suka dengan Anda. Dan saya melanggar ketentuan Allah. Maka saya tinggalkan karena Allah melarang saya untuk mengeksekusi sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu saya. Apa yang terjadi? Dia tidak mengambil pedang yang lain untuk mengeksekusinya. Tapi dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan berperang dengan takwa, bukan dengan jiwa nafsu. Ya Allah Ta'ala alam. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat. Supaya jelas. Kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana? Ini perintah. Zakaria divonis oleh medis dan klinis tak mungkin punya keturunan. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia menofus, dia diponis mandul. Saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Dan tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri. Baru berdiri selesai doa, turun malaikat mengatakan, Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menufus dan mandul bayi hidup. Kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil. Dapatkan kalau punya penghasilan, pendapatan dan sebagainya, dudukan jadi satu sebagai harta keluarga bersama. Rumuskan untuk anak-anak. Anak pertama mau kemana? Bikin tabungan, bikin persiapan. Anak kedua seperti apa? Anak ketiga bagaimana? Bicara dengan suami. Maka ini diantara ciri yang pernah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah. Sekalipun dagangannya cukup banyak, tapi semua yang dihasilkan untuk mensupport kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang sama, surga. Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suami saya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkan. Karena itu ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba.